Tapi oleh darah siapa? Darah Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus lah yang mampu membasuh, membersihkan, mengkuduskan kehidupan kita. Ya. Saya yakin dan percaya, nah, kalau kuasa darah Yesus tercurah atas setiap kita, saya yakin ya, kehidupan kita akan menjadi kudus, ya, sebagaimana Tuhan kudus. Ini yang harus kita pahami, anak-anak muda. Oleh karena kita harus mempelajari. Nah, kalau dari hari Senin sampai hari Jumat kita belajar di dalam pencerahan, ya, mencerahkan kecerdasan intelektual. Nah, mari ya kita juga menyediakan waktu, menginvestasikan waktu untuk kita juga masuk dalam dimensi yang lebih dalam, yaitu dimensi rohani. Ya, orang dunia katakan dimensi spiritual. Karena di sanalah kekuatan yang tanpa batas itu. Nah, ini perlu kita isi. Ya, dimensi rohani kita, kehidupan rohani kita, supaya apa? Supaya kita menjadi pengajar-pengajar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Nah, kalau kita sudah menjadi pengajar sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang terjadi? Yang terjadi kehidupan kita diberkati. Amin. Ya. Kalau sudah seperti ini, saya selalu katakan, ya, kalau hari ini Anda bercita-cita atau dalam rangka menyelesaikan S1 Anda, ya jangan sampai S1, nyambung sampai S2. Ya. Kalau S2 nyambung sampai S3. Lagi apa? Lagi masih muda, ya, usia 23 tahun, usia 24 tahun, tapi sudah jadi guru besar, profesor, doktor. Wah, di banyak nama-nama Anda semuanya, dan biarlah itu terkenali dalam kehidupan Anda. Amin. Tapi kita harus ngerti, ya, harus ngerti prinsip-prinsip kerajaan surga tadi itu. Jangan Anda berpikir, wah, itu terlalu tinggi sih Pak, nggak ada yang tinggi di dalam Tuhan. Amin. Ya, semuanya bisa tercapai. Ya, tugas Anda apa? Lakukan bagian-bagian Anda, dan ada bagian Tuhan. Jangan campur urusan Tuhan. Masalah biaya itu bukan masalah yang sulit bagi Tuhan Yesus. Amin. Ya, yang sulit ketika Anda tidak datang, ya, bersekutu dengan Dia, itu yang sulit bagi Yesus. Ya, tapi kalau yang lainnya itu gampang saja. Nah, jadi yang pertama untuk menjadi ya seorang pendidik, ya, seorang imam di dalam kerajaan Allah, ya, apakah itu sebagai pemain musik, ya, imam musik, atau dia sebagai seorang guru, dosen, ya, whatever its name, ya kan? Nah, yang pertama harus dikuduskan kehidupannya. Oleh apa tadi? Oleh darah Yesus. Ya. Yang kedua, ya, setelah oleh darah Yesus tidak cukup sampai di situ. Kita harus dimuridkan. Bagaimana supaya kita menjadi seorang profesor, doktor sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, kan kayak gitu. Menjadi guru besar. Seperti Yesus, nah kan kayak gitu, rabi, nah, rabi itu artinya apa? Guru. Dialah guru di atas segala guru. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus segambar, nah seperti Yesus. Yesus sudah memberikan teladannya. Nah, bagaimana supaya kita bisa benar-benar seteladan Tuhan Yesus? Maka kita harus mempelajari apa? Firman Tuhan. Nah, itu firmannya siapa? Firman-Nya Tuhan Yesus. Nah, kan kayak gitu, firman-Nya Tuhan. Nah, kita harus belajar di sini. Ya. Nah, ini di sini. Jadi semuanya ada tertulis lengkap di sini. Seringkali kita yang mau menyulitkan diri kita belajar sampai keluar di mana-mana, padahal pengajaran itu ada, ya, di dekat kita, bahkan ada di dalam kehidupan kita. Tinggal kita saja, ya, yang mengenalinya. Nah, saya yakin, ya, kalau kita pelajari, maka kita akan ketemu Yesus secara langsung. Ya. Jadi melalui firman-Nya itulah kita dibentuk. Melalui firman-Nya itulah kita diajar. Bahkan kalau kita misalnya sebagai seorang anak muda, ya kan, kehidupan kita sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Yesus dengan firman-Nya, Dia menegur kita. Amin. Ya, nah ini penting seperti itu. Jadi anak-anak muda, bagus, Anda sudah belajar dari Senin sampai Jumat, ya, bagus. Tapi ingat, ya, itu tidak cukup. Dan Anda sebagai besar waktu Anda itu habis di dalam pencerahan dimensi, ya, intelektual. Tapi saya akan kasih tahu, saya akan informasikan kepada Anda. Ada satu dimensi yang juga membutuhkan perhatian dari setiap Anda, yaitu dimensi spiritual, atau dimensi rohani. Ya, hari-hari ini kita masuk dalam dunia perdagangan bebas. Ya, we are living in the global village. Ya, di mana persaingan semakin ketat, tidak terkecuali Anda juga nantinya, ya, akan menghadapi persaingan yang sangat ketat itu. Nah, bagaimana supaya kita bisa memenangkan setiap persaingan
Bagaimana supaya kita mendapatkan, meraih setiap kemenangan? Maka salah yang pertama, pelajaran Yesus. Ya. Karena di sana ada pengajaran-pengajaran yang sangat biasa dan yang sangat dalam yang akan membukakan sebuah rahasia-rahasia yang super. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Adalah yang akan menjadi pemenang. Amin. Ini yang sudah. Nah, lalu yang ketiga, bagaimana supaya kita menjadi imam yang dikenal oleh Tuhan, menjadi guru yang dikenal oleh Tuhan. Nah, kalau yang pertama tadi dibasuh oleh darah Yesus, lalu yang kedua oleh firman Tuhan, yang ketiga yaitu oleh Roh. Ya, Roh Kristus, Roh Kudus. Anak-anak yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, untuk Anda saya sampaikan. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan dengan mahasiswa dari Fakultas Fisika. Pujian penyembahan, praise and worship, itu bukan ditujukan untuk menghidupi manusia. Ya, itu dalam sekali. Anda kalau beribadah di gereja-gereja yang menggunakan pola ibadah pondok Daud seperti ini, ya, Daud mengusir setan itu dengan apa? Dengan kecapi, dengan musik. Ya. Dan Mazmur juga di sana berkata, bahwasanya Allah berkata di atas puji-pujian. Ya. Jadi di sini kalau tadi Anda diajak oleh worship leader, ya, untuk menari, melompat, semuanya itu bukan semata-mata untuk menghibur diri kita tidak, ya, tapi itu dalam konteks peperangan rohani, ya, peperangan rohani. Ya, siapa yang kita perangi? Iblis yang tidak kelihatan. Ya. Dengan Anda sukacita, ya, Anda bergairah, Anda berekspresi di dalam muji menyembah Tuhan, persis seperti apa yang terjadi di pondok Daud. Daud menari-nari, ya, tapi dikritik oleh istrinya. Kenapa? Karena istrinya nggak mengerti tentang kekuatan daripada pujian dan penyembahan. Ya, dia bilang orang bersuara itu mestinya ibadah itu tenang. Ya, ada kayak gitu, nggak menari-nari seperti orang gila. Ya. Memang kalau yang nggak tahu seperti itu, saya juga pada awalnya seperti itu. Ketika saya beribadah, ya, di beberapa gereja, ya namanya pada waktu itu kan saya masih baru, ya, baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu langkah pertama yang saya lakukan adalah yang tur dan gereja ke gereja, karena begitu hausnya saya, ya, ingin mengetahui siapa itu Yesus. Nah, sampai saya di satu gereja yang menggunakan pola ibadah pondok Daud, yang menggunakan berbagai musik, saya juga bingung gitu. Ya. Karena di sana ada bahasa orangnya, ya. Nah, ada yang nangis lagi. Nah, ini kok ada acara nangis-nangisan juga gitu, ya. Ya. Nah, ada. Saya nggak ngerti seperti itu. Tapi ketika saya mau merendahkan hati, dan saya mau dibasuh oleh darah Yesus, lalu saya mau dibasuh dengan firman Tuhan. Yang ketiga, ya, saya mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa yang terjadi? Yang terjadi seperti yang Anda saksikan hari ini. Saya dimampukan oleh Tuhan karena anugerah yang kasih karunia untuk membagikan ini kepada siapa saja termasuk anak-anak. Amin. Jadi praise and worship, pujian dan penyembahan itu, ya, di samping digunakan untuk yang lain tadi itu, nah itu adalah sarana untuk mengundang Allah. Ya. Jadi Allah berkata di atas pujian dan penyembahan. Nah makanya ketika kita ada di kerajaan Allah seperti ini, ya, yang saya sampaikan tadi, bukan hanya saja di gereja, tapi di marketplace, baik itu di kampus, di sekolah, di mana saja, saya katakan, ya, mulailah kita gunakan bibir dan mulut kita untuk memuji-muji Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika Anda memuji-muji Tuhan, ya, mengagungkan Tuhan, maka Allah hadir, ya, Dia berkenan untuk bersemayam dalam kehidupan Anda. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Yang terjadi Anda mendapatkan sukacita damai sejahtera yang tidak bisa dibayar oleh, amin, tidak bisa dibayar oleh Tuhan. Seringkali anak-anak muda yang di luar sana, mereka untuk mendapatkan kebahagiaan, ya,
Mereka menggunakan cara-cara pintas yang diberikan oleh iblis. Dengan cara apa? Narkoba. Ya kan? Dengan cara apa? Pesta pora, mabuk-mabukan, seks bebas. Itu untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi ini ya, kebahagiaan yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Kenapa? Karena dia bersumber dari iblis. Ya. Jangan dipikir ke gereja juga kita nggak bisa mendapatkan sukacita. Jangan dipikir kalau di gereja kita nggak bisa mabuk. Ya. Nah, saya katakan daripada mabuk tua, ya kan kayak gitu, mendingan mabuk Roh Kudus. Iya, mabuk Roh Kudus. Ada nggak tercatat di dalam Alkitab? Ada. Mabuk Roh Kudus. Artinya apa? Kita dipenuhi oleh Roh Kudus melalui apa? Pujian penyembahan. Nah, oleh karenanya untuk menjadi imam musik khususnya, dan kita bicarakan juga di sini tentang imam musik. Ya, itu memang harus betul kudus. Mereka harus hidup benar. Tapi ini juga bukan hanya berlaku kepada imam musik, termasuk ya, kita yang ngajar juga harus benar-benar kudus. Kalau nggak nanti nyusahin mahasiswa aja, sehingga kita mendapat julukan the killing lecturer. Nah, dosen pembunuh. Jangan ya, jangan. Nah, saya selalu berkata kepada Anda, kalau kita hidup di dalam kerajaan surga, kita menggunakan prinsip-prinsip kerajaan Allah, Anda nggak boleh berhasil sendiri. Ingat, saudara, Anda nggak boleh berhasil sendiri. Anda harus berhasil bersama-sama. Amin. Ya, nggak bisa hidup sendiri. Ya. Anda nggak bisa hidup sendiri di surga sana, nggak ada kawan-kawan. Ya kan? Harus bersama-sama. Nah, makanya prinsip yang saya gunakan itu adalah prinsip-prinsip kerajaan surga. Dari awal saya katakan kepada Anda, visi saya membawa setiap mahasiswa lulus semuanya dan mendapatkan nilai penuh. Walaupun saya tahu ada sebagian mahasiswa yang nggak setuju, yang nggak setuju tidak saya dengarin, karena saya menggunakan prinsip-prinsip kerajaan surga. Saya nggak menggunakan cara-cara dunia. Ya kayak gitu. Kalau cara-cara dunia, ya sikut kiri, sikut kanan, pukul, ya kan? Biar mampu semuanya, aku sendiri yang berhasil. Nggak bisa. Itu ajaran dunia identik dengan ajaran saya. Tapi kalau kita yang hidup di dalam kerajaan surga, kita yang telah dibasuh oleh darah Yesus, kita